Dari Melintang Pos Group memohon pendapat, saran dan masukan dari Abang sebagai salah seorang pemekarsa ataupun pejuang dari pemekaran Kabupaten Mandailing Natal. Apa yang bisa Abang paparkan menjadi situasi mungkin atau juga situasi Mandailing Natal yang bisa Abang sampaikan kepada masyarakat Mandailing Natal jadi begini. Harapan saya agar semua masyarakat Mandailing Natal turut berpartisipasi membangun daerah ini dengan tenaga yang ada padanya. Jangan ada yang ketinggalan. Dan kami melihat di Kota Panjabungan hari ini tidak ada tanda-tanda bahwasanya pada hari ini dari ulang tahun. Kami mohon kesediaan dari Bapak Bupati Mandailing Natal, Pimpinan DPRD Kabupaten Mandailing Natal, unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk selfie foto bersama. Saya sudah bicara dengan Bupati Kota Panjabungan sebagai ibu kota, sebagai pintu gerbang Ya, harus dibina terlebih dahulu. Beliau tidak setuju. artinya Bupati sudah setuju, tapi itu kan jalan nasional, Pak. Jalan nasional yang gawainya adalah provinsi. Tidak bertentangan dengan APBD Mandailing Natal nanti kalau di yang provinsi, yang negara, hanya jalan yang besar itu. Jalan yang lingkar, termasuk yang di kota segala macam itu, kabupaten ini tidak semua itu. Ya. Artinya sudah diserahkan kepada Bupati Saya sudah Mandailing bicara Natal. dengan Bupati. Oke. Membangun kita pendidikan. Ada periode berikut bisa dilanjut. Oke. Terima kasih, Bang. Mandailing Natal, harapannya kepada Pemda Mandailing Natal, kepada Kota Kabupaten Mandailing Natal. Ya seharusnya memang tata kelola pemerintahan pertama dan tata kelola kota Panjabungan ini harus lebih baik dari ini kotanya. Tidak hanya diwakili oleh satu ruas jalan saja, itu yang paling utama. Jadi jalan lingkar dari atas timur, atas barat itu memang harus dimaksimalkan. Prioritas lah gitu ya.
Tapi dan keperluan mereka ya bisa membangun kan kata ini kan seharusnya coba kita lihat 20 tahun menjelang dari 21 jauh ke kedua ya. Yang hampir diwakili oleh satu ruas jalan saja yang lintas Sumatera ini. Akan tetapi di jalan lintas Sumatera ini juga tidak banyak pembangunan. Mungkin ada hambatan ya. Ya. Hambatan dari Provinsi, katanya jalan nasional. bukan hambatan pembangunan itu bukan jalannya saya maksud. Itu jalan nasional benar. Hambatannya mungkin investasi tidak masuk membangun wilayah ini. Investasi maksudnya. Ya kan kalau kita lihat di jalan-jalan itu kan banyak tanah-tanah yang tidak daya gunakan masih tetap seperti dulu jadi sawah jadi apa mungkin itu kita justru ingin mendorong pemerintah dan masyarakat untuk membangun daerah ini di wilayah jadi di pinggir jalan yang di lintas apa namanya jalan lintas nasional itu lintas nasional. Tapi ada kendala. Masyarakat kan mungkin ketua lihat rumah, toko, ruko sembarang bangun ini siapa yang apa ini? Bupati atau gubernur atau siapa? Gimana sih membangun itu kan izinnya dari Pemkab. Berarti memang harus jelas gitu. Seharusnya semua kan harus mengikuti apa ya tata ruang. Kalau Railen itu biasanya pembangunan dari sepadan jalan pinggir jalan itu kan 8 meter itu kan ada aturannya ya harus dipenuhi supaya itu bangunan itu bisa ditata sesuai dengan harapan indah lah. Maksudnya kan keindahan pembangunan itu harus dan peruntukannya sama itu yang harus dilakukan kalau mau pembangunan ini bisa baik tempat yang ditata dan peruntukannya juga ditata. Juga Bang Darmin walaupun yang baru sehat harus punya keyakinan sudah mengikuti secara langsung sidang paripurna tadi dan juga Pak Andrew Delay selaku bupati pertama. Bagaimanapun saya minta terutama kepada seluruh pejabat Madinah agar kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan pendahulu kita yang saat ini barangkali karena usia lanjut sudah perlu kita sama-sama mendoakan diberikan Allah beliau selalu kesehatan dan kemudahan. Ya Pak, ini kan pandemi COVID-19, beberapa kegiatan nggak diadakan Pak, itu gimana itu? Ini mohon maaf ya, beberapa kegiatan tentunya apabila tidak kita menerima dengan ikhlas musibah yang mau berat ini, tentu rasa kecewa ada. Nah, oleh karena itu hanya sedikit kegiatan yang dibuat, namun ada kegiatan pemilihan putri Mandailing, putra putri Mandailing yang akan menjadi corong Mandailing, terutama mengenai agama, mengenai adat budaya, mengenai potensi marina, dan juga mengenai pariwisata. Itu akan bisa ditonton nanti secara live streaming, yaitu bisa ditonton seluruh masyarakat se-Indonesia dan juga luar negeri. Dan ada memang kegiatan-kegiatan yang lain, tapi itu tidak seperti tonton yang lalu. Semuanya kita batasi sesuai dengan protokol kesehatan. Ya Pak, usia Mandailing Natal kan sudah memasuki usia dewasa. Ya. Jadi Pemkab ke depan apa? Barangkali kalau pembangunan Mandailing Natal terlaksanakan saja apa yang sudah kita programkan ini, itu akan maju. Terutama mengenai bandara. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu, yaitu kalau dulu namanya Pemprov, sekarang barangkali PPK. Insya Allah sama-sama kita doakan akhir tahun ini kalau 1.600 runway-nya sudah siap. Kalau 1.600 berarti bombardir yang Jakarta Sibolga itu sudah bisa mendarat.
Dan itu rencana kita kan 3.000, sehingga bisa ada Malaysia Madinah untuk tidak hanya sebagai mengangkat orang per orang, yaitu mengangkat potensi yang dimiliki Madinah. Misalnya gula, sayur, dan ikan. Apabila ini selesai jalan yang saya perbuat dari Naga Juang ke Siulangali, maka dari Kabuyung itu penyediaan hanya 2 jam. Pengelam udah sampai. Sehingga barangkali ya sayur mayur juga, ikan juga bisa kita bawa ke Malaysia. Dan keluarga besar Mandailing yang ada di Malaysia bersedia untuk berbagai jenis barang, bisa untuk menjualnya ke berbagai negara yang ada di seputaran Malaysia. Ini peluang besar. Jadi tidak hanya dari kek akan diekspor berbagai macam potensi Madinah, tapi jadi udara juga kita upayakan agar bisa. Pak, terkait jalan tembus dari Ulupungus ke Sumatera Barat. Kalau Ulupungus Sumatera Barat, barangkali ini hanya tinggal menunggu hari saja. Saya akan kerjakan. Itu nanti kita buat dulu simpang banyak Pakantan. Pakantan Sumatera Barat itu sesuai dengan survei saya hanya berkisar 4 km. Itu barangkali seminggu saja selesai saya sudah dapat Sumatera Barat. Tentu ini akan membawa keberuntungan buat kedua pihak, bukan hanya Madinah tapi Sumatera Barat juga. Dan kita terutama apa yang ada di Madinah bisa kita bawa ke Sumatera Barat, apa yang tidak ada di Madinah tapi ada Sumatera Barat bisa kita bawa ke Madinah. Dan apabila seperti selama ini di Itua Baleh terjadi longsoran, tentu dengan adanya Pakantan dan ada budaya yang ada di Pakantan yang merupakan salah satu tertua di Madinah, di Tabaksel, tentu ini bisa kita buat menjadi salah satu perekat, salah satu yang bisa menciptakan uang dari segi pariwisata. Sedikit Bang, baru saja kami dari Melintang Pos mewawancarai tokoh Pemekasa Mandailing Natal Bang Pandapotan Nasution dan juga Wakil Ketua DPR Sumatera Utara Saudara Yasir Ridho. Beliau-beliau ini seperti Pak Pandapotan Nasution tadi sudah menyampaikan katanya sama Pak Bupati bahwa wajib katanya wajah Kota Penyambungan dirubah tahun ini. Apa konsep yang Bapak Bupati ambil dalam persoalan merubah tata kelola daripada wajah Kota Penyambungan ini? Baik, terima kasih Melintang Pos. Sebagaimana diketahui bahwa setelah saya cuti, rapat pertama yang saya pimpin adalah merubah wajah Kota Penyambungan. Jujur, untung Adinda ingatkan. Kota Penyambungan itu tidak lebih dari sebuah ibu kota kecamatan. Belum layak menjadi ibu kota kabupaten. Nah, ke depan kita akan minta kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur untuk berkenan menghibahkan mes yang ada di dekat rumah sakit, dihibahkan karena dulu rupanya disinilah residen Mandailing Angkola. Nah, kita bangun kembali di situ bangunan bertingkat yang bisa sebagai tempat tamu-tamu kita yang akan datang, tidak lagi menyewa hotel, tentunya akan menghemat. Dan di sebelah atas itu apabila malam hari ataupun siang hari, menurut cerita orang tua kepada saya, melihat ke Serik Marap itu tidak tanggung indahnya. Dan kami upayakan Polsek dan juga KPU sekarang akan kami pindahkan, kita hibahkan tanah sehingga itu sudah menjadi alun-alun seperti yang di Jawa, dan termasuk rumah sakit karena rumah sakit kita sudah dibangun. Alhamdulillah tahun ini lebih 62 miliar dapat saya dari APBN. Tentu di situ sudah bisa kita perbaiki semuanya sehingga anak didik kita, terutama generasi muda kita, bisa berubah karakter. Dengan melihat yang indah, karakter akan berubah. Perlu kita ketahui bersama, kenapa sih saya buat Raja Batu? Untuk gagahan? Enggak. Maaf, tidak. Tapi tujuan saya adalah untuk merubah karakter para pejabat. Selama ini mereka di rumah, semua yang dipandang semen. Pagi-pagi naik ke mobil, sampai di kantor semen. Sore masuk lagi ke mobil, masuk ke rumah semen. Nah, tapi untuk meyakinkan kita semua, tolong kita masing-masing, rekan-rekan pers, coba cek, ada berubah nggak
watak para pejabat itu. Kalau dulu membatu seperti yang mereka lihat siang malam. Nah, ini pun alhamdulillah kita akan berupaya, termasuk ex penjara itu akan kita bersihkan semua sehingga layak, dan di atas air mata itu akan saya buat seperti utuh balik, di atasnya itu semuanya akan kita buat untuk jualan-jualan orang, dan sekaligus bisa untuk membentengi air tidak masuk ke pasar. Apakah abang yakin selaku bupati kondisi bangunan yang ada sekarang boleh dikatakan sudah mepet ke jalan raya, ke jalan nasional? Bagaimana cara abang untuk meyakinkan daripada masyarakat itu agar mau mengorbankan bangunan-bangunannya itu, atau melalui tata ruang atau melalui perda, atau bagaimana cara abang untuk menghadapi masyarakat yang kita kenal good di Mandailing Natal? Ini sedang menyusun perencanaannya kami semua, nanti kita tayangkan secara bersama-sama. Dan perencanaannya saya buat adalah marga lubis, yang kebetulan barangkali itulah termasuk yang menata Lubuk Sikaping. Kenapa Lubuk Sikaping bisa? Pagar rumah jauh dari jalan raya itu. Sesudah pagar rumahnya jauh, bangunannya jauh di sana. Kita di sini ruko, ditambah lagi pakai kenopi. Sesudah kenopi tambah lagi tenda hijau, tenda biru sampai ke tengah jalan. Nah, mungkin apabila kita bawa dengan kasih sayang, kita tunjukkan program-program kita selanjutnya, apalagi ke depan. Mau bagaimana lah Madinah ini kalau hanya sekedar begitu adalah ibu kota kabupaten kita. Nah, dalam kaitan ini saya minta kepada rekan-rekan semua dari PR, mohon manakala jadi Pak Gubernur kemarin, kita mintakanlah diwujudkan, dikabulkan beliau permohonan saya. Jalan yang di tengah kota itu kan bukan jalan Madinah. Kita barter dengan jalan timur, lintas timur, sehingga bisa saya gunakan. Ini setiap hujan 1 jam saja sudah banjir. Saya nggak diperbolehkan peraturan memperbaiki dengan OPBD. Nah, walaupun kalian lihat setiap malam apabila hujan saya sering di situ. Jadi barangkali ya, mohonlah bantuan. Jika perlu, kami utus adik-adik wartawan, kami utus ulama kita, kami utus pengetua adat kita untuk berbicara, sehingga bermohonlah sama Pak Gubernur. Bagaimana dengan sampah, Bang? Sampah, ini alhamdulillah ini sudah kita programkan perbaikan sampah itu. Ini barangkali tinggal menunggu hari. Kebetulan dulunya kan dimasukkan di APBD mengenai pembelian sampah. Tidak bisa karena COVID, dipotong semua anggarannya Pak Kades. Ini sudah saya undang semua pengusaha yang ada di Madinah untuk mereka berpartisipasi. Kami tidak minta uang, tapi kami minta kendaraannya, sehingga barangkali sampah yang menjadi beban dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun di Madinah ini bisa kita selesaikan. Saran terakhir, Bang, saran kepada masyarakat Mandailing Natal khususnya yang ada di Kota Panjabungan. Saya minta tolonglah membuang sampah itu kepada tempat yang sudah siap. Ini mohon maaf, kerangka TV, kerangka tempat tidur, kalau tilam barangkali bang banyaknya di dalam apa itu, ban kendaraan semua dibuang ke parit itu. Nah, yang paling sedih, saya kadang-kadang masih membersihkan di bawah, masih di dalam parit saya udah tumpahkan lagi sampah. Saya minta ya kesadaran kita semua, karena bagaimanapun, sebagaimana ajaran agama apapun itu, kebersihan itu adalah setengah iman. Satu lagi Pak, kita kan Mandailing Natal sudah masuk zona hijau. Kepastian mengenai dibukanya sekolah atau pendidikan Pak? Barangkali kita tunggu perintah dari Pak Gubernur, dan tentunya nanti ada pertimbangan lain. Manakala sudah mereda di Jawa, sudah mereda di Kalimantan maupun Sulawesi, sehingga barangkali tidak terlalu dihantui oleh ketakutan Bapak Gubernur. Saya sebenarnya sangat risih. Saya melihat sendiri bagaimana anak-anak di antara desa dengan desa merokok, bagaimana anak-anak mencuri buah. Jadi saya minta ya sabar kita tunggu perintah Pak Gubernur agar kita semuanya sama-sama baik. Kalau misalnya seperti pesantren itu